Setiap negara memiliki cara dan etika makan masing-masing. Orang sering menyebutnya dengan table manners atau dining etiquette. Negara-negara kontinental Eropa dan Amerika memiliki gaya yang hampir mirip. Tidak heran jika aturan makan dalam pergaulan internasional akhirnya dipengaruhi oleh negara-negara tersebut. Dari semua negara itu, Perancis dapat mewakili etika makan internasional. Bukan saja karena Perancis adalah salah satu kiblat dunia kuliner internasional, tapi juga karena banyak negara barat lainnya yang turut menganut aturan makan dari Perancis. Table manner merupakan etika dalam perjamuan makan. Perjamuan tersebut pada umumnya bersifat formal seperti saat perjamuan makan bersama pejabat tinggi, rekan kerja, keluarga, dan lain sebagainya. Table manner berasal dari tradisi jamuan makan yang dilakukan oleh Raja Louis pada abad ke-17 dengan mengundang kaum bangsawan yang notabene-nya berasal dari kerajaan sahabat. Sejak saat itu, table manner dianggap menjadi etika dasar dalam jamuan makan yang bersifat formal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ladiniar Syamsia Prameswari Ganinafri, NPM 2001201024 dari Prodi Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan mengenai table manner sebagai bentuk pemenuhan ujian akhir semester komunikasi bisnis kelas C. Di sini telah tersedia berbagai jenis peralatan makan, mulai dari gelas, cangkir, piring untuk makanan dessert, mangkuk sup, dan piring utama. Selain itu juga ada berbagai peralatan makan seperti sendok, garpu, pisau, dan lain-lain. Nah, di sini sudah tersedia lap makan atau biasa disebut napkin. Lap makan ini biasa digunakan untuk lambaran saat kita duduk agar makanan yang jatuh tidak mengenai pakaian kita. Kemudian ada piring utama. Piring utama ini biasa digunakan untuk makan makanan utama seperti makanan dinner dan lain sebagainya. Selain piring utama, di sini tersedia piring untuk makanan dessert seperti roti, kue, dan lain sebagainya. Kemudian ada juga mangkok sup yang biasanya digunakan untuk cream soup, sup sayur, atau bisa juga dengan salad. Di sini ada cangkir. Cangkir ini biasa digunakan untuk cangkir teh maupun kopi. Di sini mungkin kalian melihat ada 3 gelas. Kira-kira apa sih gelas ini fungsinya? Nah, untuk gelas yang ini biasa digunakan untuk minum wine. Wine itu juga ada 2 macam wine, ada red wine dan juga white wine. Kemudian di sini juga ada gelas ini untuk minuman mungkin jus dan lain sebagainya. Nah, ini merupakan gelas utama, biasa digunakan untuk air putih sebagai pendamping makanan utama. Nah, selain peralatan-peralatan utama tadi, di sini juga ada peralatan makan pembantu, yaitu sendok sup. Seperti ini bentuknya, yaitu lingkaran untuk menuang sup. Di sini ada sendok dan garpu untuk makanan utama. Dan bisa juga menggunakan pisau dan garpu untuk steak atau makanan yang perlu dipotong. Nah, sendok dan garpu ini mungkin terlihat kecil, tapi ini digunakan untuk makanan dessert seperti kue, es krim, dan lain sebagainya. Nah, di sini ada pisau. Pisau ini biasa disebut pisau roti. Kegunaannya adalah untuk memotong roti dan juga mengoleskan selai maupun margarin di tempat roti tersebut. Nah, sekarang saya akan mempraktikkan untuk tata cara makan. Pertama yaitu duduk dengan tegap. Nah, jika dirasa kursi yang kita duduki kurang dekat dengan meja, kita bisa tarik kursinya. Setelah duduk dengan tegap, kita bisa mengambil lap makan untuk alas pakaian kita agar tidak terkena makanan yang jatuh. Nah, usahakan tangan kita tidak terlalu jauh menghampiri meja, cukup sampai batas pergelangan tangan. Untuk cara makan sendiri,
semisal ini adalah makanan utama, kita menggunakan sendok dan garpu. Seperti ini cara makannya. Nah, usahakan saat kita makan jangan sampai siku kita ada di atas meja. Jadi cukup seperti ini saja. Selain menggunakan sendok dan garpu, kita juga bisa menggunakan pisau dan garpu. Pisau ini biasa digunakan saat kita ingin makan daging, jadi digunakan untuk memotong daging. Nah, cara memotongnya, usahakan kita memotong bagian sesuai dengan suapan mulut kita. Jangan sampai terlalu besar atau mungkin terlalu kecil. Saat makan pun, seharusnya sendok atau garpu yang menghampiri mulut kita, bukan mulut kita atau badan kita yang maju ke depan. Jangan sampai seperti ini. Itu sangat tidak sopan. Nah, selain makanan utama, biasanya terdapat makanan penutup maupun makanan pembuka, seperti contohnya sup. Untuk makan sup ini, biasanya sudah tersedia sendok sup yang bentuknya mungkin terlihat lingkaran. Cara mengambil supnya sendiri juga ada tekniknya, yaitu dengan cara bukan seperti ini. Agar saat kita memakan sup tersebut dan masukkan sendok ke dalam mulut, sendok tidak terlalu panas karena sup yang panas. Nah, setelah sup biasanya ada dessert atau makanan penutup. Nah, untuk dessert ini biasa digunakan pisau untuk memotong roti atau mengoleskan selai pada rotinya. Nah, mungkin ada dessert yang sejenis kue maupun es krim. Kita bisa menggunakan sendok dan garpu kecil ini untuk makannya. Nah, setelah selesai makan, ada juga tata cara untuk meletakkan sendok, garpu, dan lain sebagainya. Yaitu dengan meletakkan sendok dan garpu miring dan berdiri seperti ini pada piringnya. Nah, jika kalian merasa saat makan belum selesai, bisa kalian tutup seperti ini dulu. Karena pihak restoran maupun hotel tempat kalian makan pasti mengetahui dari tata cara kalian makan. Apalagi jika posisi kalian makan belum habis dan kalian pergi meninggalkan tempat makan. Nah, untuk gelas minuman ini, yang pertama ada gelas wine. Cara memegangnya adalah di sini, agar saat kita meletakkan wine di sini, suhu panas pada tubuh kita tidak mengganggu pengaruh rasa pada wine-nya. Teknik untuk bersulang pun juga yang ditempelkan bagian sini, bukan bagian tengahnya. Sama dengan gelas yang lainnya, cara menggunakannya pun dipegang bagian bawahnya agar kita terhindar dari panas maupun dingin yang lainnya. Nah, ini untuk gelas minuman air putih biasa pendamping makanan utama. Nah, biasanya di restoran maupun hotel kalian akan ditawari minuman teh maupun kopi. Kalian bisa menerimanya atau mungkin menolaknya. Gelasnya mungkin seperti ini. Nah, itulah cara untuk tata cara makan atau table manner. Nah, semisal pada saat kalian sedang makan, ada seseorang yang menghampiri kalian atau memanggil kalian, kemudian kalian harus bertemu dengan dia, kalian bisa melipat kain, kemudian
Nah, kalian bisa letakkan kain lap di kursi tempat duduk kalian. Tujuannya adalah agar pelayan restoran maupun hotel mengetahui bahwa kalian belum selesai makan. Karena jika kalian meletakkan kain ini di atas meja atau di sebelah piring kalian, pasti para pelayan yang ada di situ mengiranya kalian sudah selesai makan dan peralatan makan kalian akan diambil lalu dibereskan oleh pelayan-pelayan. Nah, itulah tata cara table manner yang dapat saya sampaikan. Sekian sedikit penjelasan dari saya mengenai table manner. Semoga apa yang telah saya praktekkan dapat menjadi nilai tambah dalam penilaian ujian akhir semester saya pada mata kuliah Komunikasi Bisnis kelas C yang diampu oleh Bapak Joni. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.